warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni. Saya dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang kolonialisme dan imperialisme. Ini merupakan tugas praktik dari Ibu Yulia Marini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara dalam mengembangkan kekuasaan negaranya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Wilayah koloni biasanya merupakan wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara yang melakukan kolonialisme. Dalam kolonialisme, ada kepercayaan bahwa bangsa yang melakukan kolonialisme jauh lebih unggul daripada bangsa yang dikoloni. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya, Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol. Negara-negara tersebut berhasil melakukan kolonialisme terhadap negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Kolonialisme terbagi menjadi 5. Yang pertama, koloni eksploitasi, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah untuk diperas habis tenaga penduduk dengan cara kerja paksa atau kerja rodi. Tak hanya penduduk, sumber daya alamnya pun diambil untuk kepentingan negara yang melakukan koloni. Yang kedua yaitu koloni penduduk, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah baru dengan cara mengusir masyarakat pribumi, kemudian digantikan oleh pendatang, sehingga membuat penduduk pribumi terabaikan. Yang ketiga yaitu koloni deportasi, yaitu suatu wilayah atau daerah koloni yang dijadikan sebagai tempat untuk membuang narapidana yang tidak dapat tertangani oleh pemerintah. Kebanyakan narapidana yang memiliki hukuman seumur hidup. Yang keempat yaitu kolonialisme kelebihan penduduk, yaitu bentuk kolonialisme di mana penguasaan suatu wilayah atau daerah ditujukan untuk menampung kepadatan penduduk. Yang kelima yaitu kolonialisme sekunder, yaitu bentuk kolonialisme di mana suatu wilayah atau daerah yang dikuasai akan dijadikan sebagai kepentingan militer dan strategi perang. Yang kedua, pengertian imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperator yang berarti memerintah. Imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme terbagi menjadi 2 berdasarkan waktu dan tujuannya. Yang pertama, imperialisme berdasarkan waktunya. Imperialisme berdasarkan waktunya terbagi menjadi 2. Yang A, imperialisme kuno, muncul sebelum revolusi Inggris, terdorong oleh 3G yaitu Gold, Gospel, dan Glory. B, imperialisme modern, muncul setelah revolusi industri, terdorong oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Yang kedua yaitu imperialisme berdasarkan tujuannya. Imperialisme berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 4. Yang A, imperialisme politik, untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. B, imperialisme ekonomi, untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. C, imperialisme kebudayaan, untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. D, imperialisme militer, untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang bisa memperkuat pertahanan. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama yaitu perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam bangsa koloni untuk dibawa ke negara induk. Adapun konsep penting dari kolonialisme yaitu terjadinya perpindahan penduduk dari negara asal ke negara jajahan. Contohnya, negara Indonesia, di mana Belanda membuat kota Batavia sebagai tempat tinggal bangsa Eropa yang terpisah jauh dari bumi putra.
sedangkan imperialisme bertujuan untuk menanam pengaruh semua bidang kehidupan bangsa yang bersangkutan dengan cara mengajarkan bangsa yang dijajahnya untuk berbudaya dan memiliki cara hidup yang sama dengan negara induk. Contohnya, imperialisme yang terjadi di negara Inggris, Malaysia, dan Singapura. Yang kedua yaitu persamaan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme sama-sama membuat bangsa yang dijajah semakin menderita, sedangkan bangsa penguasa semakin makmur. Selanjutnya yaitu latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Pada zaman dahulu kala, sekitar ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ada beberapa negara yang ingin melakukan penjajahan terhadap negara-negara lainnya. Tujuannya sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Ada beberapa negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Dengan begitu, negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat vital atau strategis dari suatu wilayah. Awal mula munculnya keinginan untuk menguasai daerah lain itu ketika jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel merupakan tempat yang strategis untuk berdagang dan Turki Utsmani ingin menaklukkannya. Akibatnya, para pedagang dan pembeli tidak bisa lagi masuk ke kota tersebut. Turki Utsmani merupakan sebutan untuk penguasa dan militer kesultanan di Turki. Sedangkan Konstantinopel merupakan ibu kota kekaisaran Romawi sekaligus kota terbesar dan termakmur di Eropa. Setelah ditaklukkannya Konstantinopel, bangsa Eropa menjadi bingung harus mencari kemana lagi untuk memenuhi komoditas rempah-rempah mereka. Padahal, di masa itu rempah-rempah memiliki nilai jual yang sangat tinggi di Eropa. Kemudian, bangsa Eropa mulai melirik Indonesia. Karena Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah terbaik terdengar oleh bangsa Eropa. Pada akhirnya, Indonesia menjadi rujukan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain memiliki rempah-rempah yang terbaik dan melimpah, masyarakatnya juga ramah dan sangat baik sekali dalam menyambut kedatangan orang-orang Eropa. Karena hal itu, mulai banyak armada-armada milik bangsa Eropa yang mulai berdatangan dan menepi di Indonesia. Perlu diketahui, kolonialisme dan imperialisme modern muncul setelah revolusi industri karena bertujuan untuk mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Revolusi industri membuat bangsa Eropa untuk menciptakan kapal laut digunakan untuk menjelajahi samudera demi mencari sumber daya di belahan dunia lain. Di samping itu, misi ini juga dilakukan untuk melanjutkan semangat Perang Dunia Salib. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada 4 aspek yang terjadi di Indonesia setelah merespon sistem kolonialisme dan imperialisme. Antara lain, ekonomi dan politik, sosial dan budaya, seni dan sastra, serta pendidikan. Yang pertama, aspek ekonomi dan politik. Bangsa Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme dirugikan dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, VOC, dan pemerintahan Hindia Belanda. Beberapa perlawanan berupa perang akibat ekonomi dan politik diantaranya yaitu yang pertama, perlawanan terhadap Portugis. Ada beberapa peristiwa besar yang terjadi akibat upaya Indonesia melawan penjajahan bangsa Portugis, diantaranya perlawanan Kesultanan Demak, perlawanan Kesultanan Ternate, dan perlawanan Kesultanan Aceh. Yang kedua, perlawanan terhadap VOC. Ada beberapa peristiwa penting sebagai upaya perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan VOC, di antaranya perlawanan Kesultanan Mataram, perlawanan Kesultanan Banten, dan perlawanan Kesultanan Goa. Yang ketiga yaitu perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada saat Indonesia melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Di antaranya, perlawanan rakyat Maluku,
perlawanan rakyat Palembang, dan perlawanan rakyat Sumatera Utara. Yang kedua yaitu aspek sosial dan budaya. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme juga dilakukan dalam bentuk gerakan sosial dan budaya. Beberapa gerakan tersebut antara lain yaitu gerakan sosial di atas tanah partikelir dan gerakan mesianisme. Yang ketiga yaitu aspek seni dan sastra. Seni sastra pada masa perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme juga memiliki peranan yang sangat penting. Karya-karya sastra pada masa itu menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh para pribumi karena kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Belanda. Karya-karya sastra pada masa itu juga membangkitkan semangat kemerdekaan bagi para pembacanya. Yang keempat, aspek pendidikan. Perjuangan para pahlawan Indonesia dalam pendidikan merupakan salah satu perjuangan paling penting dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Para tokoh pendidikan pada masa penjajahan Belanda membangun sekolah-sekolah swasta untuk memajukan pola pikir dan menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat pribumi. Sekolah-sekolah swasta ini kemudian dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena mengancam kedaulatan dan kekuasaan mereka di Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kolonialisme dan imperialisme. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.